Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, selaku perwakilan dari penasihat hukum Palestina, kami akan menyampaikan argumentasi kami mengenai terhadap konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel terus berlanjut hingga mencapai puncaknya kembali pada bulan Oktober lalu. Akar permasalahan konflik ini adalah pembagian wilayah antara Palestina dengan Israel. Namun, hal ini justru berubah menjadi genosida terhadap masyarakat Palestina itu sendiri, karena Israel terus melakukan serangan secara terus-menerus, bahkan penyerangan yang dilakukan Israel tidak mengindahkan aturan-aturan perang dengan melakukan serangan tanpa henti dan mencelakai warga sipil. Ini merupakan tindakan yang melanggar kemanusiaan dan mengabaikan hukum humaniter. Maka, saya Nia Alawiyah selaku penasihat hukum Palestina menuntut hak hidup dan hak keamanan bagi seluruh masyarakat Palestina. Selanjutnya, akan ada rekan saya yang menyampaikan argumentasi lainnya. Stop. Baik, sebelum saya melanjutkan argumentasi saya, perkenalkan saya Dwi Gita Maharani, sebagai penasihat hukum dari negara Palestina. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari konflik yang ada di Palestina ini. Pada tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, yaitu Arthur Balfour, menulis surat yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Balfour. Isi surat tersebut memberikan dampak guncangan besar terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini. Lalu di tahun 1947, populasi Yahudi telah membengkak menjadi 33% di Palestina, dan mereka hanya memiliki 6% tanah. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi 181 dengan menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan negara Yahudi. Banyak yang beranggapan bahwa titik konflik awal Palestina ini berdasarkan resolusi 181 yang dikeluarkan oleh PBB. Kala itu, PBB membagi wilayah Palestina dalam mandat Inggris menjadi 2 negara, yakni satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Hal ini menyusul kehancuran sebagian besar warga Yahudi di Eropa dalam Holocaust. Kemudian beranjak dari latar belakang yang telah saya sampaikan, adapun pandangan saya mengenai apa yang telah saya sampaikan tadi. Sebagaimana yang dapat kita ketahui dalam deklarasi Balfour menyatakan tidak ada yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina. Namun seperti yang kita lihat, mandat Inggris menerapkan cara yang mengorbankan orang-orang Arab yang ada di Palestina. Bisa dilihat sebanyak 112 kata yang terdapat di dalam deklarasi Balfour itu mengubah nasib rakyat Palestina. Bisa dilihat juga baik dalam deklarasi Balfour ataupun resolusi 181 PBB menyatakan pembagian tanah yang adil. Namun kenyataannya hingga detik ini penguasaan wilayah dan penjajahan terus terjadi tanpa henti. Sudah jelas juga penyerangan yang dilakukan sampai detik ini merupakan sebuah tindakan genosid yang bahkan melanggar aturan perang yang termuat dalam hukum humaniter internasional itu sendiri. Baiklah, izin melanjutkan materi. Perkenalkan, saya Arni dari Penasihat Hukum Palestina. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai latar belakang konflik Palestina jika dilihat dari konflik yang terbaru tanggal 7 Oktober. Kelompok milisi Palestina, yakni Hamas, melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel pada 7 Oktober. Aksi itu dilakukan dengan mengerahkan ratusan pasukan bersenjata yang menyusup ke lingkungan warga sipil Israel di dekat jalur Gaza. Di sisi Palestina, lebih dari 500 warga Gaza tewas akibat serangan udara dari Israel sebagai balasan dari serangan Hamas. Tak hanya itu, pasukan Israel kini berkumpul di sepanjang perbatasan Gaza. Israel memberlakukan blokade total terhadap Gaza, sehingga pasukan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya ke wilayah tersebut dihentikan. Konflik Israel dan Palestina ini adalah yang terbaru dari pertikaian kedua pihak selama 7 dekade terakhir. Yang dimana menurut saya dan seperti yang kita ketahui semua, pada kenyataannya konflik antara Israel dan Palestina sudah terjadi jauh sebelum Hamas melakukan penyerangan
pada 7 Oktober 2023 ini, yang dimana sudah terjadi puluhan tahun lamanya, kurang lebih sudah 47 tahun, yang mana ini jelas bukanlah suatu konflik antara Hamas dan Israel, melainkan jelas konflik antara Israel dan Palestina. Awal mula konflik terjadi saat Israel melakukan penyerangan untuk menguasai wilayah Palestina. Nah, penyerangan yang dilakukan Israel selama puluhan tahun ini, apakah pantas dikatakan perang yang adil? Yang pada kenyataannya penyerangan yang dilakukan Israel ini sudah termasuk genosida terhadap warga Palestina. Jadi, apakah pembelaan atau perlawanan yang dilakukan Hamas sebagai bagian warga Palestina bisa disebut sebagai teroris, padahal mereka melakukan perlawanan terhadap penjajahan yang telah terjadi puluhan tahun lamanya oleh Israel? Perkenalkan, saya Dina Nur Aziza, penasihat hukum dari Palestina. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya dengan berfokus pada peran PBB dalam penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina ini. PBB pertama kali terlibat dalam konflik ini dengan membentuk resolusi Majelis Umum 181 dan resolusi Dewan Keamanan 1276. Namun, resolusi Majelis Umum PBB masih tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang berarti hanya memiliki kekuatan moral dan politik saja, serta tidak dapat memberikan sanksi terhadap Israel. Nah, selanjutnya untuk resolusi Dewan Keamanan ini juga tidak membawa dampak yang signifikan karena pada dasarnya Dewan Keamanan memiliki anggota-anggota tetap yang banyak berpihak kepada Israel. Salah satunya adalah Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat ini terus-menerus menggunakan hak vetonya sehingga kebijakan PBB dalam menyelesaikan konflik ini tidak efektif dan tidak dapat membawa efek keberlanjutan. Menanggapi hal ini, saya berpendapat bahwa hak veto Dewan Keamanan ini haruslah dihapuskan karena tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip persamaan kedaulatan yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 Piagam PBB. Dalam hal ini Dewan Keamanan juga kehilangan fungsinya sebagai badan internasional yang bertanggung jawab mengenai konflik bersenjata antar negara. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan hak veto yang tidak demokratis dan seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sehingga tidak memperhatikan keadaan warga Palestina yang menjadi korban kekejaman Israel dalam konflik ini. Baik, selanjutnya sebelum menanggapi argumen tersebut, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Ariogani Martiza. Menurut saya, penggunaan hak veto dalam forum PBB terhadap konflik Israel dan Palestina, PBB tidak harus menunggu keputusan dari hasil pemungutan hak veto tersebut. Karena pada perang yang telah terjadi, bukan hanya sekedar perebutan wilayah, tapi juga pelanggaran berat pada hal-hal yang dijaga dalam aturan perang itu sendiri. Oleh sebab itu, hak veto dalam PBB tidak dianggap mewakili suara setiap negara anggota. Selain itu, menurut saya, penggunaan hak veto seharusnya tidak dapat digunakan pada semua konflik secara merata. Apalagi dengan konflik yang telah terjadi ini, tetapi juga harus memiliki pengecualian, karena setiap konflik atau perang memiliki sebuah aturan tersendiri. Baik, saya Era Lestari sebagai penasehat hukum dari Palestina. Saya di sini akan menyampaikan argumen saya terkait sikap ICRC dalam menanggapi konflik Palestina dan Israel. ICRC memberi dukungan kemanusiaan dan memberi dukungan kepada pihak yang berwenang untuk mengidentifikasi orang-orang yang hilang. Komite Internasional Palang Merah atau ICRC pada Oktober 2023 menyatakan sikap sebagai aktor netral, yaitu berpihak pada kedua negara, yakni Israel dan Palestina, dengan memfasilitasi pembebasan dalam konflik ini. Tindakan ICRC diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 terkait perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata. Jika dilihat dari kondisi krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina, yaitu dengan rincian menurut data Palestinian Central Bureau of Statistics, yaitu sampai hari ke-52 perang, yakni 27 November 2023, jumlah total korban jiwa Palestina mencapai 15.093 orang. Rinciannya, korban jiwa di jalur Gaza 14.854 orang,
dan di tepi barat 239 orang yang disebabkan oleh serangan Israel sudah seharusnya menjadi fokus ICRC dalam melaksanakan tujuan yang tercantum dalam Konvensi Jenewa 1949, yaitu menjunjung tinggi martabat manusia, terutama korban pada saat konflik bersenjata dan keadaan darurat lainnya. Baik, izin menambahkan, sebelumnya saya Elsa Bungatriana selaku penasehat hukum dari Palestina. Menambahkan peran dari ICRC pada konflik antara Palestina dengan Israel, ICRC melakukan kerjasama dengan Perhimpunan Sabit Merah Palestina dalam membantu korban. ICRC juga terus memberi desakan dalam pembebasan semua sandera dan memfasilitasi pembebasan sampai ada kesepakatan yang dicapai antara pihak-pihak terkait. Pendapat saya, setelah dilihat dari peran yang dilakukan oleh ICRC untuk Palestina, hal ini sudah sejalan dengan dasar hukum aksi kemanusiaan ICRC yang berisi keempat konvensi Jenewa dan protokol tambahan 1 memberi mandat khusus kepada ICRC untuk melaksanakan aksi kemanusiaan dalam situasi konflik bersenjata internasional. Baik, selanjutnya, sebelum saya masuk ke hasil analisis konflik ke hukum humaniter internasional, saya akan memperkenalkan diri saya Ander. Sebagai pengamat dari konflik, saya akan menyampaikan pelanggaran yang melanggar deklarasi dan prinsip yang telah disepakati oleh negara-negara. Konflik terbaru antara Israel dan Palestina itu melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Dapat kita soroti, pelanggaran yang dilakukan oleh Israel termasuk penggunaan kekuatan militer yang tidak proporsional, pelanggaran HAM, penangkapan warga sipil, serangan terhadap pemukiman sipil, dan ketidakpastian intelijen. Kita dapat menekankan perlunya penyelidikan menyeluruh untuk menentukan legalitas insiden-insiden tertentu dan untuk menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum internasional. Dari latar belakang yang tadi telah disampaikan Saudari Dwi Gita, saya akan sebutkan aspek-aspek yang melanggar hukum humaniter internasional. Antara lain, ada Deklarasi Balfour 1971. Mohon maaf, maksud saya 1917. Pemukiman dan imigrasi. Pemukiman, penduduk, dan imigrasi Yahudi ke Palestina. Nah, itu dipengaruhi oleh Deklarasi Balfour, yang dimana melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang dapat merugikan penduduk asli. Selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya. Baiklah, izin menambahkan, saya Nurholis Putrawijaya sebagai penasihat hukum pihak Palestina. Konflik yang terjadi akhir-akhir ini di Palestina melanggar beberapa prinsip hukum humaniter internasional yang termasuk pelanggaran oleh pihak Israel, diantaranya yang pertama prinsip tanggung jawab melindungi atau responsibility to protect, kewajiban melindungi warga sipil. Israel memiliki kewajiban untuk melindungi warga sipil termasuk warga Palestina dari serangan-serangan militer yang ditujukan pada Hamas. Sedangkan yang terjadi, Israel melakukan serangan atau penghancuran pemukiman serta rumah sakit yang mengindikasikan pelanggaran terhadap prinsip ini. Tentunya penggunaan kekuatan militer harus proporsional dan ditujukan pada objektif militer saja untuk memastikan keselamatan warga sipil. Yang kedua, prinsip kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional dan prinsip hak asasi manusia. Tindakan penerapan blokade total terhadap Gaza oleh Israel juga dapat menimbulkan pertanyaan terhadap kepatuhan Israel terhadap hukum internasional terkait hak asasi manusia dan kebutuhan kemanusiaan. Pembagian wilayah yang tidak merata dan tidak memperhatikan hak-hak rakyat Palestina dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas tanah dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Kemudian tindakan penangkapan warga sipil oleh Israel merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tentunya semua pihak termasuk Israel harus mematuhi standar internasional tentang perlakuan terhadap tahanan. Dan yang ketiga, pelanggaran prinsip proporsionalitas. Sedangkan serangan terhadap pemukiman sipil, tindakan serangan oleh Israel terhadap pemukiman warga Palestina di Gaza termasuk rumah sakit merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional, terutama pada protokol 1 tambahan dari Konvensi Jenewa. Sedangkan serangan udara massal Israel terhadap rumah-rumah warga Palestina termasuk penghancuran rumah sakit dengan dalih tempat persembunyian senjata militer Hamas berdasarkan informasi intelijen Israel yang belum tentu akurat dan mesti dikaji lebih lanjut,
menimbulkan kekhawatiran serius tentang prinsip proporsionalitas di bawah hukum humaniter internasional. Skala respon dari Israel tampak tidak proporsional terhadap ancaman awal yang dihadapi dari Hamas. Penggunaan intelijen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat melanggar prinsip hukum internasional. Sebagai penasihat hukum pihak Palestina, tindakan yang dijelaskan dalam konflik antara Israel dan Hamas di jalur Gaza Palestina ini, sebagaimana prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, menunjukkan potensi pelanggaran hukum humaniter internasional dan prinsip hak asasi manusia oleh pihak Israel. Penyelidikan menyeluruh dan tidak memihak diperlukan untuk menentukan legalitas insiden-insiden tertentu dan untuk menuntut pertanggungjawaban pihak Israel yang jelas melanggar prinsip-prinsip dan hukum internasional. Perkenalkan, nama saya Andini Ninduk Damayanti. Saya sebagai penasihat hukum Palestina. Dalam konflik ini sudah sangat jelas tadi dijelaskan oleh kawan-kawan penasihat hukum yang lain bahwasanya Israel telah melanggar ketentuan-ketentuan dan perjanjian-perjanjian yang telah ada. Dalam hal ini, perjanjian yang telah dilanggar oleh Israel antara lain yang pertama adalah hukum humaniter internasional. Itu sangat jelas karena dalam hukum humaniter internasional terdapat 4 konvensi yang dilanggar oleh Israel itu sendiri, yaitu Konvensi Jenewa tahun 1949, 2 protokol tambahan 1977, Konvensi Den Haag 1999 dan 1907, serta konvensi senjata tertentu. Yang kedua, ketentuan atau perjanjian yang dilanggar oleh Israel dalam konflik ini yaitu Statuta Roma. Dalam Statuta Roma ada yang disebut sebagai kejahatan perang. Nah, dalam kejahatan perang mencakup serangan yang disengaja yang menargetkan warga sipil, pemukiman sipil, dan pekerja kemanusiaan, kemudian serangan yang menghancurkan properti yang tidak perlu secara militer, serta kekerasan seksual dan deportasi ilegal. Nah, itu semua hal itu dilakukan oleh Israel dan sangat jelas itu melanggar dari Statuta Roma ini sendiri. Selanjutnya yaitu Konvensi PBB tentang senjata konvensional tertentu tahun 1980. Dan yang terakhir adalah Perjanjian Oslo. Perjanjian Oslo menjadi sebuah momen penting dalam usaha mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Pada isinya, perjanjian ini menjelaskan lebih rinci terkait pemerintahan baru antara Israel dan Palestina. Tak hanya itu, dibahas juga isu-isu seputar perbatasan negara, hak-hak masing-masing pihak, serta keamanan wilayah. Di satu sisi, Oslo II membuat Palestina bisa memegang kendali terbatas di Gaza dan tepi barat. Sedangkan Israel diizinkan juga untuk mencakup bagian wilayah di tepi barat. Nah, dalam hal ini kami sangat memandang bahwa dalam konflik ini Israel sangatlah jelas melanggar perjanjian-perjanjian yang telah ada, yang tentunya Israel telah mengambil hak-hak yang dimiliki oleh warga sipil sehingga termasuk dalam pelanggaran HAM dan dalam penguasaan oleh Israel atas wilayah Palestina mulai sejak awal sampai saat ini adalah pelanggaran hukum internasional dan pengingkaran terhadap the right of self-determination dari pihak Palestina atas wilayah yang diokupasi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruben Wede Fikrena sebagai penasihat hukum dari Palestina. Sebelumnya, saya akan menjelaskan beberapa faktor penghambat perdamaian di dalam konflik ini. Yang pertama, ada permukiman. Perluasan permukiman yang terus berlanjut benar-benar menjadi penghalang bagi perdamaian. Bukan hanya karena jumlah pemukiman yang harus dievakuasi, tetapi juga karena Palestina yang menafsirkan sebagai tanda bahwa Israel tidak benar-benar tertarik untuk mengizinkan berdirinya sebuah negara Palestina. Semua pemukiman ini berdasarkan hukum internasional adalah ilegal. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali bahwa permukiman yang dibangun Israel di wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967 termasuk di Yerusalem merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan merupakan penghalang utama bagi visi dua negara untuk hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan di dalam batas-batas yang diakui secara internasional. Namun, Israel tidak melihatnya seperti itu dan menganggap semua permukiman disahkan adalah legal. Yang kedua, perselisihan politik. Gerakan Nasional Palestina telah terpecah sejak berdirinya organisasi Islam Hamas pada tahun 1987 yang melemahkan posisi hegemonik
PLO pimpinan Yasir Arafat yang didukung oleh kelompok Fatah. Ketika Hamas yang memiliki organisasi sayap bersenjata, Brigade Ezzaldin Al-Qassam, memenangkan pemilihan parlemen untuk Otoritas Nasional Palestina pada tahun 2006 dan akhirnya menguasai jalur Gaza setelah konfrontasi bersenjata melawan Fatah. Perpecahan Palestina semakin parah. Hamas dibiarkan memerintah Gaza sementara PA yang didominasi oleh Fatah mempertahankan kendali atas tepi barat. Sejak saat itu tidak ada pemilu ulang dan Mahmud Abbas, Presiden ANP, tetap berkuasa. Hamas dituduh sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Israel menolak berunding dengan Hamas, begitu juga sebaliknya, meskipun ada ANP yang dapat digunakan Israel untuk berunding. Pergeseran kebijakan Israel dengan pemerintah yang semakin ke kanan juga tambah mempersulit kembalinya negosiasi. Sikap Amerika Serikat dan pemerintah Arab dalam beberapa tahun terakhir juga mempengaruhi proses perdamaian. Yang ketiga, itu ada kekerasan tanpa henti. Kekerasan berulang yang melanda wilayah ini bukan hanya konsekuensi dari ketidakmampuan mencapai kesepakatan damai, tapi juga menjadi penghambatnya. Pada tanggal 7 Oktober, Israel mengalami pembantaian terbesar sejak mendeklarasikan diri sebagai negara 75 tahun yang lalu. Ketika para milisi Hamas memasuki wilayah Israel dan membunuh sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menculik 245 orang. Sebagai balasan, Israel membombardir Gaza selama lebih dari sebulan. Serangan ini mengakibatkan lebih dari 10.000 orang tewas, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Bagi pihak Israel, penggunaan kekerasan yang terus berlanjut oleh milisi Palestina telah menjadi hambatan utama bagi perdamaian. Selain faktor internal Israel yang cenderung menghambat upaya perdamaian, ada beberapa faktor penyebab konflik Palestina-Israel, yaitu menguatnya posisi Israel karena selalu didukung oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Munculnya tokoh-tokoh ekstrim di Israel yang semakin agresif dan konfrontatif. Di pihak lain, posisi Palestina semakin lemah akibat semakin lemahnya persatuan bangsa Arab, serta adanya konflik internal di tubuh Palestina sendiri. Langkah yang perlu diambil menurut saya itu penguasaan oleh Israel atas wilayah Palestina mulai sejak awal sampai saat ini adalah pelanggaran hukum internasional dan mengingkari terhadap the right of self-determination dari rakyat Palestina atas wilayah yang diokupasi. Dengan demikian, saat ini terdapat dua negara yang diakui oleh masyarakat internasional, namun dengan batas wilayah yang masih dalam sengketa dan sebagian besar wilayah sengketa berstatus di bawah okupasi Israel. Dalam hal ini, Israel berada dalam posisi sebagai pelanggar hukum internasional. Penyelesaian konflik ini hanya dapat terjadi jika hukum internasional sudah merestuinya. Dalam hal ini, negara-negara memberi pengakuan atas apapun solusi yang disepakati oleh kedua negara yang berkonflik. Sayangnya kesepakatan ini hingga saat ini belum berhasil tercapai sehingga eskalasi konflik terus terjadi. Eskalasi konflik yang terjadi belakangan ini bukan merupakan akar konflik, melainkan akar dari konflik yang sudah dan akan terus berlangsung melalui berbagai macam pemicu, dan hanya akan berhenti jika akar itu terselesaikan. Keperkasaan Israel atas Palestina yang lemah tidak dengan sendirinya menyelesaikan konflik ini. Ini membuktikan bahwa logika hukum internasional bahwa might cannot make right, but right might sulit dibantah. Indonesia bersama negara-negara yang lainnya telah menawarkan penyelesaian sengketa ini. Selain mendorong pengakuan atas Palestina sebagai negara, Indonesia juga mendukung inisiatif PBB guna menghidupkan kembali perundingan dalam Palestina-Israel berdasarkan solusi dua negara. Baik, itulah argumentasi yang telah kami sampaikan. Besar harapan kami selaku penasihat hukum dari Palestina agar masyarakat yang ada di dunia ini lebih aware terhadap konflik yang terjadi karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan yang telah terjadi di dalam konflik ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.